Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang harmonis. Ada si ayah bernama Andy, si ibu bernama Victoria, dan juga putri kecil mereka yang masih bayi bernama Charlie tidak pakai ST12. Yang pada saat itu Victoria baru saja selesai menyusui si anak lalu berencana kemudian menyusui si ayah pula. Namun tiba-tiba saja muncullah api membakar seluruh benda yang ada di kamar Charlie. Namun untungnya si ayah yang merasakan firasat buruk kemudian kembali ke dalam kamar putrinya. Dan betapa terkejutnya si ayah melihat kamar putrinya terbakar dan hampir membunuh anaknya. Ternyata itu semua tak lain hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Andy. Dan saat Andy ingin ke dapur mengambil segelas air, ia melihat putrinya yaitu Charlie yang ternyata sudah berumur 10 tahun sedang memainkan sebuah pemantik api. Sebagai ayah yang baik, Andy menanyakan kepada putrinya kenapa dirinya belum juga tidur jam segini, yang ternyata Charlie juga mengalami mimpi buruk dan menceritakan kepada si ayah jika ia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Mendengar hal itu, si ayah kemudian mengajari Charlie untuk memikirkan hal-hal positif dan juga benda-benda yang ada di sekitar agar mengalihkan pikiran buruknya dan membuatnya tenang saat sedang mengalami masalah. Bunny. Clock. Flowers. Kemudian kita diperlihatkan sebuah rekaman yang menjelaskan ternyata Andy dan Victoria pernah menjadi objek percobaan oleh sebuah organisasi saat mereka masih kuliah, yang bertujuan untuk menciptakan manusia dengan kemampuan khusus yaitu telekinesis yang mampu menciptakan ataupun mengendalikan sebuah objek hanya dengan menggunakan pikiran saja. Andy sendiri diketahui berprofesi sebagai seorang terapis, yang hal itu dibuktikan saat Andy sedang mengobati kliennya dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun dampak negatifnya adalah matanya akan mengeluarkan darah setiap kali ia menggunakan kemampuannya tersebut. Kembali ke Charlie yang berada di sekolah sedang melakukan praktik pelajaran biologi di mana ia tidak sengaja melakukan kesalahan dengan memecahkan perut seekor katak saat membedahnya. Yang hal itu membuat ia dibuli oleh teman sekelasnya, apalagi Charlie dianggap anak yang aneh oleh semua temannya. Charlie yang hampir terpancing emosinya pun kemudian mengikuti nasihat yang diberikan ayahnya dengan memikirkan hal positif lain ataupun benda-benda yang ada di sekitarnya agar mengalihkan pikirannya dan membuatnya lebih tenang. Everything okay, Charlie? Yes, Miss Gardner. Saat pulang sekolah, Charlie yang mengalami hal yang tidak menyenangkan kemudian bercerita kepada ibunya bahwa teman-temannya menganggap dirinya aneh. Charlie juga meminta kepada ibunya untuk diberikan fasilitas layaknya anak pada umumnya seperti wifi, PC gaming, HP iPhone. Namun ibunya tidak bisa memenuhi itu semua dengan alasan tidak mampu membayar tagihan bulanannya. We can't afford it right now. Keesokan harinya di sekolah, pada saat jam olahraga, salah satu anak laki-laki kembali memancing emosi Charlie dengan cara melemparkan kepala Charlie dengan bola. Charlie yang tak bisa lagi menahan emosinya kemudian berlari ke toilet meninggalkan lapangan dan menyalakan seluruh keran air yang ada di sana. Guru Charlie kemudian menyusul dan masuk ke dalam toilet, sedikit dibuat heran dengan banyaknya uap air panas layaknya sebuah ruangan sauna serta dinding sekitar menjadi panas. Charlie yang bersembunyi dalam toilet sempat memperingati gurunya untuk keluar dan jangan mendekat, namun si guru tidak mengindahkan peringatan Charlie karena khawatir dengan keadaannya dan tiba-tiba ya, sebuah ledakan terjadi dari dalam toilet tempat Charlie bersembunyi dan membuat si guru terpental. Namun yang ajaibnya, Charlie keluar dengan selamat dan tanpa adanya luka sedikit pun dan hanya mukanya saja yang sedikit cemong. Akibat ledakan tersebut yang cukup besar, pihak sekolah terpaksa melibatkan pemadam dan polisi untuk mengusut penyebab terjadinya ledakan. Dan tak hanya itu, kepala sekolah juga memanggil orang tua Charlie untuk menanyakan apakah Charlie sebelumnya pernah belajar tutorial merakit bom di YouTube. Meski mengetahui hal yang sebenarnya, namun orang tua Charlie memilih menutupi tindakan Charlie dengan berkata jika ledakan itu terjadi murni hanya sebuah kecelakaan dan bukan karena anaknya. Please don't call it an explosion. It makes her sound like a terrorist. Sesampainya di rumah, Andy menyuruh Victoria berkemas untuk pindah karena mereka takut jika nanti Charlie ditemukan oleh pihak organisasi yang selama ini mencari mereka. Charlie yang tak sengaja mendengar hal itu kemudian bertanya kepada ayah dan ibunya kenapa dirinya diburu oleh organisasi yang ingin menangkapnya.
Karena Charlie sudah telanjur tahu, si ibu kemudian menjelaskan jika pihak organisasi memburunya bertujuan untuk meneliti kemampuan yang dimilikinya sehingga mereka yang tak ingin kehilangan Charlie pun berusaha bersembunyi dengan terus berpindah-pindah dan juga tidak menggunakan HP ataupun jaringan internet agar sulit untuk dilacak. It's why we can't have cell phones or Wi-Fi. I'm sorry we lied to you. Charlie yang masih labil menyikapi semua ini menganggap semua ini terjadi karena dirinya dan juga ia membenci orang tuanya yang telah membohonginya sehingga tanpa sengaja kemarahan Charlie pun membuat tangan si ibu terbakar. Beruntung si ayah dengan cepat langsung memadamkan api sehingga tidak membesar, sementara Charlie yang panik dan merasa bersalah langsung mengambil HP milik orang tuanya untuk menghubungi 911, namun hal itu tidak diizinkan ayahnya. Akibat aksi Charlie sebelumnya saat di sekolah, pihak organisasi berhasil mengumpulkan informasi dan melacak keberadaan Charlie dan orang tuanya, sehingga Jane pemimpin organisasi itu pun kemudian meminta bantuan seorang pria yang bernama Rainbird, kita panggil saja Rain, untuk menangkap Charlie dan membawanya hidup-hidup. Reactivating you, Rainbird. I need this Corey back alive. Setelah mengobati tangan si ibu, Andy kemudian mengajak Charlie, anaknya, keluar berkeliling untuk mencairkan suasana sementara si ibu tinggal di rumah. Namun tak berselang lama si ibu kedatangan tamu, yaitu polisi yang menanggapi telepon dari Charlie sebelumnya menanyakan apakah semua baik-baik saja. Si ibu kemudian menjelaskan kepada polisi jika rumahnya hanya terjadi insiden kecil kebocoran gas dan meminta maaf atas tindakan berlebihan yang telah dilakukan anaknya. Setelah polisi pergi, si ibu kemudian dibuat terkejut dengan kehadiran Rain yang sudah berada di dalam rumah dan entah bagaimana ia bisa masuk. Rain kemudian menanyakan kepada si ibu di mana keberadaan Charlie dan suaminya, namun si ibu memilih untuk tutup mulut dan malah menyerang Rain dengan kekuatan telekinesis yang dimilikinya. Namun Rain yang bukan orang sembarangan, apalagi ia juga memiliki kemampuan yang sama seperti si ibu, sehingga Rain dapat dengan mudah melumpuhkannya. Sepulangnya mereka, Andy kemudian menyuruh Charlie untuk menemui ibunya meminta maaf, akan tetapi tak lama ia menyadari jika rumahnya berantakan tak seperti biasanya, dan secara bersamaan Andy juga menemukan Charlie yang telah disandra oleh Rain. Where's my wife? Charlie yang mulai terpancing amarahnya menanyakan keberadaan ibunya, tetapi Rain tidak memberitahunya dan tiba-tiba ya, Charlie yang melihat ibunya telah tewas membuat dirinya menjadi semakin marah lalu menyerang Rain sehingga membuat seluruh rumah terbakar dengan kekuatannya, dan Andy langsung memanfaatkan situasi tersebut membawa Charlie keluar untuk kabur. Saat Andy sedang beristirahat sejenak, Charlie yang sedang bermain melihat seekor kucing liar, lalu ia mencoba mengelus si kucing, namun kucing itu malah mencakarnya yang akhirnya membuat Charlie tak sengaja membakar si kucing dengan kekuatannya hingga menjadi kucing panggang. He scratched me. He didn't mean to. I know you did. Agar sulit untuk ditemukan, Andy memutuskan untuk meninggalkan mobil mereka dan memilih untuk menumpang kendaraan orang lain. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya ada juga mobil yang melintas. Okay. Sempat menolak mengantar mereka karena jaraknya yang cukup jauh, Andy kemudian menggunakan kekuatannya lalu menawarkan uang sebanyak $100 sebagai upahnya, yang akhirnya si Aki pemilik mobil pun bersedia mengantar mereka. Well, I'm not above a Benjamin. It's lunchtime. Dikarenakan tujuan mereka cukup jauh, apalagi saat ini sudah memasuki jam makan siang, si Aki lalu menawarkan kepada Andy dan Charlie untuk beristirahat sejenak di rumahnya dan bertemu istrinya. Sesampainya di rumah, si Aki kemudian memperkenalkan Andy dan Charlie kepada istrinya yang ternyata mengalami kelumpuhan akibat tertabrak oleh becak saat di lampu merah, sehingga membuatnya tidak bisa berjalan dan juga berbicara. I'm so sorry. Singkat cerita, saat si Aki menonton TV, ia melihat berita tentang Andy yang diduga telah membunuh istrinya. Namun Andy yang juga mendengar berita di TV itu kemudian mencoba menjelaskan kepada si Aki agar tidak salah paham dan menganggapnya penjahat. Akan tetapi si Aki tetap saja tidak percaya kepada Andy, hingga akhirnya Charlie muncul dan menjelaskan yang sebenarnya. It was an accident.
Karena sudah telanjur menghubungi polisi sebelumnya sehingga polisi pun datang ke rumah si Aki untuk menangkap Andi. Namun si Aki yang merasa bersalah karena telah mencurigai Andi kemudian menyuruh Andi dan Charlie bersembunyi sementara ia keluar dan mengatakan kepada polisi bahwasanya jika ia telah memberikan laporan palsu akibat dirinya sedang mabuk dan tiba-tiba ya, muncullah Rain dengan sebuah senjata dan menembak seluruh polisi yang ada di sana. Charlie yang merasakan kehadiran Rain kemudian keluar dengan penuh amarah mencoba membalaskan dendam atas kematian ibunya, tetapi Andi yang tak mau anaknya tertangkap nyuruh Charlie untuk lari sementara dia akan menghalangi Rain. Very clever. Tak lama muncullah pihak organisasi bersenjata lengkap memakai lensa mata agar tidak bisa dimanipulasi oleh Andi lalu kemudian membawa Rain dan Andi ke markas mereka. Give me your gun. We've got protection. Atas tindakan brutal Rain membunuh polisi, Jane yang menganggap Rain berbahaya akhirnya memutuskan menangkap dan mengurungnya agar ia tidak bisa melukai orang lain dengan kekuatannya. Sementara Charlie yang kini hidup sendiri di hutan mulai berlatih mengendalikan kekuatannya agar ia nanti bisa membebaskan ayahnya. I'm coming, Daddy. Dirasa sudah cukup bisa mengendalikan kekuatannya, Charlie kemudian menyelinap ke dalam markas organisasi yang telah menangkap ayahnya dan secara kebetulan saat salah satu karyawan keluar dari gedung ingin pulang bekerja, Charlie lalu masuk ke dalam mobil pria itu untuk menanyakan keberadaan ayahnya dan juga Rain yang telah membunuh ibunya, namun karena pria itu tidak kooperatif dan malah ingin menembaknya, Charlie pun dengan terpaksa membakarnya. Menggunakan ID card milik karyawan itu, Charlie kemudian berhasil masuk ke dalam mencoba mencari keberadaan ayahnya dan mematikan salah satu kamera CCTV agar ia tidak terlihat. Namun ternyata pihak organisasi sendiri dari awal sudah mengetahui kedatangan Charlie, tetapi Charlie sama sekali tidak menyadarinya. Dan saat Charlie berhasil menemukan Andi ayahnya, kemudian muncullah Jane, ketua organisasi yang telah menculik ayahnya, mengatakan kepada Charlie untuk tenang dan lebih baik menyerahkan diri agar dia dan timnya bisa menolong ayahnya yang saat ini diketahui mengalami pendarahan otak akibat terlalu sering menggunakan kekuatannya. Charlie kemudian mencoba membakar dirinya sendiri mengancam Jane agar segera menolong ayahnya, namun Jane tidak mempedulikannya. Andi yang tak ingin anaknya tertangkap dan menjadi objek penelitian akhirnya mengambil keputusan besar, yaitu dengan menggunakan kekuatannya mengontrol pikiran Charlie membakar Jane dan dirinya. I'm sorry to make you do this. Burn me, burn him too. Akibat kejadian itu seluruh agensi mencoba mengamankan Charlie, tetapi Charlie membakar dan membunuh mereka semua. Sementara Rain yang juga berada di gedung itu akhirnya bisa keluar dan juga ikut membunuh agensi di gedung tersebut. Kemudian muncullah pasukan khusus memakai baju anti api ingin menangkap Charlie, tetapi kekuatan Charlie sama sekali tidak mempan terhadap mereka dan saat Charlie sudah mulai kewalahan, Rain kemudian muncul menyelamatkan Charlie dengan cara menembak seluruh pasukan tersebut. Namun yang menariknya adalah Rain kemudian berlutut di hadapan Charlie dan bersedia dibunuh untuk menebus kesalahannya, tetapi Charlie malah meninggalkannya begitu saja. Tamat ending yang cukup membagongkan. Menurut saya pribadi tema film ini sudah cukup bagus, tetapi sangat disayangkan eksekusinya kurang sih kalau bagi saya. Apalagi film ini bertema horor sci-fi namun terlalu kental dengan dramanya. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah orang tua sejatinya akan melakukan apa saja dan bahkan rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan anaknya. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Frankie pamit undur diri. See you next time and stay classic. Kiu kiu.